Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan keluarga besar RRI dan semua pencinta RRI dimanapun rekan-rekan berada. Terima kasih banyak Bapak. Salam sehat juga pagi hari ini. Insya Allah selamat sehat untuk semuanya. Iya, Pak Hidayat, kita bicara mengenai hadiah presiden nih, terkait dengan Ditjen Pesantren di bawah Kemenak. Nah, seperti apa sih nantinya Ditjen ini, kemudian bagaimana supaya ini menjadi lebih optimal menangani persoalan pesantren, pondok pesantren Indonesia? Silakan. Ya, pertama saya mengapresiasi keputusan Bapak Presiden Prabowo yang telah dalam tanda kutip ya betul-betul fokus kepada pelaksanaan sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan memaksimalkan peran daripada Kementerian Agama. Yang dulu Kementerian Agama itu ngurusi haji, sekarang Kementerian Agama diharapkan fokus ngurusi masalah keagamaan, sehingga Presiden Prabowo memutuskan untuk membentuk Kementerian Haji dan Umroh. Dengan demikian maka Kementerian Agama akan fokus ngurusi masalah keagamaan. Nah, keagamaan ini ternyata juga dalam konteks keagamaan Islam, ada Dirjen Bimas Islam, ada juga Dirjen Pendidikan Islam. Nah, Dirjen Pendidikan Islam itu mengurusi pendidikan Islam dalam konteks madrasah, madrasah diniyah, termasuk juga perguruan tinggi Islam, termasuk juga pesantren. Dan ternyata ini menjadi satu beban yang sangat berat ya bagi Dirjen Pendidikan Islam, sehingga memerlukan pentingnya adanya fokus penyelenggaraan agar Dirjen Pendidikan Islam nanti ngurusi masalah madrasah dan perguruan tinggi Islam yang lainnya begitu ya. Sementara untuk pesantren yang jumlahnya luar biasa bertambah besar sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Pesantren, Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, jumlah pesantren itu naik hampir 50%. Dulu hanya sekitar 28.000 pesantren, sekarang sudah 42.000 lebih pesantren, dengan santri lebih dari 11 juta santri. Tentu saja ini memerlukan satu pengurusan tersendiri begitu ya, dan apalagi tersendiri dalam konteks yang positif, apalagi negara sudah mengakui peran santri untuk kemerdekaan Indonesia, menjaga kemerdekaan Indonesia, melalui dihadirkannya Kepres tentang Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Nah, kemarin itu keputusan Bapak Presiden mengadakan Dirjen atau Ditjen Direktorat Jenderal tentang pesantren itu sekaligus juga sebagai kado Hari Santri Nasional, yang itu artinya kalau dikaitkan maka ini adalah konsistensi negara untuk mengapresiasi dan sekaligus berharap agar dunia pesantren melanjutkan apa yang dulu sudah dilakukan untuk membela negara, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan menghadirkan kejuangan di garda terdepan untuk bersama dengan negara menghadirkan Indonesia yang tetap merdeka. Nah, tentu saja diharap dengan keputusan adanya di Direktorat Jenderal Kepesantrenan ini akan memberikan arah yang sangat jelas, yaitu negara mempercayai pesantren untuk melanjutkan kiprahnya sebagaimana dahulu telah dilakukan oleh para kiai dan menghadirkan resolusi jihad, fatwa jihad, membela Indonesia merdeka, dan sekarang diatur sebagai Hari Santri Nasional. Dengan adanya Ditjen ini juga sangat terkait dengan negara mengakui betapa selain juga yang terkait dengan jumlah pesantren yang sangat besar, tapi juga negara prihatin ya dengan kasus yang terjadi di pesantren Al-Khazi ini, yaitu pesantren yang bangunannya roboh. Tentu ini tidak bisa digeneralisir semua pesantren semacam itu karena memang ya hanya satu kejadian ya, tetapi Ya. ini mengingatkan kepada pentingnya aspek kehati-hatian, sekaligus juga menandakan betapa sayangnya negara terhadap pesantren gitu ya, sehingga kemudian luar biasa dilakukan kajian yang menyeluruh supaya kemudian hal semacam ataupun robohnya pesantren tidak terulang lagi ke depan. Sehingga karenanya adanya Ditjen Pesantren ini nanti diharapkan juga akan fokus untuk memberikan pendampingan kepada pesantren-pesantren supaya selain daripada terkait dengan kurikulum, terkait juga dengan kualitas kehidupan dalam pesantren, tapi juga terkait dengan keselamatan para santri dan para kiai dengan adanya bangunan-bangunan yang lebih terukur lah secara teknologinya, lebih baik, dan kemudian karenanya memberikan jaminan keselamatan. Nah, untuk itulah karenanya Ditjen Pesantren ini memang diharapkan agar betul-betul bisa fokus untuk mengurusi pesantren sehingga pesantren bisa melaksanakan peran sejarahnya, termasuk
kita mempunyai undang-undang tentang pesantren, spesifik undang-undang tentang Ini masih yang pesantren. 2019 ya Pak Hidayat ya? Benar, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Ini undang-undang yang sangat spesifik yang memerlukan follow up maksimal dari negara. Tentu negara ketika menyetujui undang-undang tentang pesantren atau undang-undang apapun, tentu tidak untuk dianggurkan, tidak untuk kemudian Oke, penyesuaian apa yang Anda pikir akan disejajarkan dengan dibentuknya Ditjen Pesantren dan masih dengan Undang-Undang 2019? Ya, Undang-Undang Tahun 8 2011 itu memiliki paling tidak 3 dimensi yang perlu ditindaklanjuti. Pertama adalah terkait dengan jenis pesantren yang ada, yang diakui ada 3 jenis pesantren. Ada pesantren tradisional, ada pesantren modern, ada pesantren integratif, Taka Mulia. Nah, ini tentu memerlukan fokus tersendiri supaya kemudian masing-masing jenis pesantren bisa melaksanakan peran secara maksimal, menghadirkan kolaborasi secara maksimal. Itu memerlukan fokus dari sekelas Direktorat Jenderal Pesantren. Nomor 2, adanya juga tentang fungsi pesantren. Ternyata fungsi pesantren bukan hanya terkait dengan masalah keagamaan murni, tapi juga ada masalah sosial, ada bimbingan kemasyarakatan, masalah dakwah, masalah kaderisasi, dan lagi-lagi ini memerlukan satu kepengurusan yang fokus melalui Ditjen, sehingga pesantren betul-betul bisa melaksanakan fungsi-fungsi secara maksimal. Nomor 3, terkait dengan adanya ketentuan tentang dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren itu ya sangat penting karena dia hak yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar tidak membedakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama, dan kemudian tentang Undang-Undang Pesantren ini mengacu tentang adanya ketentuan tentang dana abadi pesantren yang diberikan oleh negara, dikelola melalui yang sekarang disebut sebagai dana abadi pendidikan. Masalahnya ketika berada di dana abadi pendidikan itu belum bisa dimaksimalkan peruntukannya untuk pesantren. Nah ini yang ingin saya tanyakan Pak Hidayat ya sebenarnya. Betul, apakah ada jaminan dana abadi pesantren ini nantinya tidak hanya digunakan untuk beasiswa tapi juga untuk pembangunan fisik, rehabilitasi yang mendesak misalnya seperti itu? Ya, ini akan menjadi tugas dan atau tantangan bagi Ditjen Pesantren gitu ya, untuk mengusahakan dan melakukan komunikasi efektif lobby agar dana abadi pesantren selain untuk untuk beasiswa tapi juga untuk kemaslahatan pesantren yang lain. Apakah terkait dengan masalah tadi maintenance terkait dengan pergedungan pesantren maupun bahkan untuk kemudian menghadirkan pergedungan pesantren yang lebih bagus lagi, lebih selamat lagi. Termasuk kalaupun beasiswa, jangan hanya katakanlah mayoritasnya untuk yang terkait dengan tafakufiddin, menghadirkan para santri yang betul-betul ahli dan mengamalkan agama secara maksimal. Tapi juga karena agama Islam itu kan komprehensif ya, tidak memisahkan secara rigid antara yang umum dengan yang agama. Padahal pesantren sangat memerlukan ahli gizi, pesantren sangat memerlukan para dokter, pesantren sangat memerlukan ahli kesehatan masyarakat, pesantren juga sangat memerlukan santri-santrinya yang ahli dalam bidang teknik ya, termasuk insinyur teknik sipil, termasuk menjadi arsitek. Nah, kalau di pesantren itu mempunyai santri-santrinya, alumni pesantren yang menjadi insinyur dalam bidang teknik sipil, insinyur dalam menjadi arsitek, menjadi dokter, menjadi ahli gizi, maka itu akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pesantren. Jadi, kalaupun nanti dana abadi pesantren itu untuk pendidikan, untuk beasiswa pun, sebenarnya sebagiannya adalah untuk hal-hal yang akan dalam bahasa pesantren ini fardu kifayah gitu. Artinya kewajiban yang cukup dilakukan di sebagian santri atau santri tidak semua jadi insinyur, tidak semua jadi dokter. Tapi perlu ada santri yang jadi insinyur, santri yang jadi dokter supaya kemudian pesantrennya semakin maju. Sedikit saja Pak Hidayat. Ada beberapa kasus-kasus juga yang terjadi kekerasan atau penyimpangan di beberapa pesantren. Nah, mekanisme pengawasannya harus seperti apa supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini? Ya, ini juga salah satu tugas daripada Ditjen Pesantren ya, untuk kemudian menghadirkan mekanisme, saya menyebutnya bukan pengawasan, yaitu pendampingan. Kalau pengawasan seolah-olah pesantren dicurigai gitu ya, padahal kan pesantren justru berjasa bagi bangsa dan negara, membantu Indonesia melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Ya, pendampingan itu bisa melalui struktur Kementerian Agama, Ditjen Pesantrenan, sampai tingkat kecamatan gitu. Di tingkat kecamatan, mereka kemudian bisa mendampingi pesantren untuk kemudian termasuk juga menghadirkan para pendamping yang ahli dalam bidang guidance counseling, ahli dalam bidang psikologi, ahli dalam bidang kesehatan jiwa, kesehatan masyarakat, termasuk juga ahli dalam bidang pendidikan, supaya dengan demikian maka bisa terjadi dialog yang baik bila terjadi kasus. Tapi juga sangat baik bila kemudian Ditjen Pesantren
melalui organnya sampai ke daerah, bukan hanya memantau ketika ada masalah, tetapi juga memang mempunyai kedekatan dengan dunia pesantren. Sehingga dengan demikian akan terbangunlah satu komunikasi dan kolaborasi integratif supaya kemudian kasus-kasus ini akan bisa terdeteksi sebelum terjadi kasus, sehingga bisa dicegah sebelum terjadinya kasus. Sekalipun secara prinsip sesungguhnya pesantren pastilah mengajarkan tentang etika, tentang adab. Bahkan kalau seperti pesantren saya di Gontor sangat keras dalam melakukan disiplin. Oke. Itu pun ada saja kasusnya, tapi tetap saja kemudian Baik. ketika terjadi kasus Ya. dilakukan penegakan disiplin yang maksimal dan Baik. dengan cara itu Pak Hidayat, terulang lagi. ya, Anda sebagai anggota Dewan ya saat ini, bagaimana? Apakah nantinya juga akan ada revisi undang-undang yang lebih luas dari sekedar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019? Ya, sekarang pun sudah muncul ya wacana untuk merevisi menguatkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 Supaya seperti tentang pesantren. UU Sisdiknas ya? Betul, jadi UU Sisdiknas pun juga sebagiannya menyasar tentang pesantren. Oke. Karena pesantren dalam UU Sisdiknas juga masuk dalam kategori Baik. jenis pendidikan keagamaan. Ya. Tapi harus kita awasi, jangan sampai revisi ini mengulangi rencana revisi yang terjadi pada periode yang lalu, di mana pesantren justru dibonsai. Ini tidak boleh terulang. Oke, baik kalau begitu. Pak Hidayat, terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anggota Komisi 8 DPR RI dan juga Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan kali ini ada Wakil Ketua Umum dari Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Marsudi Syuhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat. Alhamdulillah. Apa? Iya, Pak Kiai, terkait dengan adanya Ditjen Pesantren, apa sih tugas sentral dan strategis yang akan dijalankan untuk menangani persoalan-persoalan pondok pesantren Indonesia sebagai kado ulang tahun dari Presiden nih? Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang pada tanggal 21 Oktober ini telah memberikan keputusan untuk membentuk satu Ditjen di Kementerian Agama, yaitu Ditjen Pesantren. Memang permintaan masyarakat pada waktu itu dimulai dari tahun 2019 dan waktu itu juga kumpul wilayah-wilayah Kementerian Agama di Bogor, saya diundang. Saya sendiri juga menyampaikan bagaimana Kementerian Agama mempunyai Dirjen Kepesantrenan. Kenapa demikian? Karena beberapa job-job atau pekerjaan yang tadinya ada di bawah Kementerian Agama itu sudah pindah ke tempat lain. Misalnya pengadilan agama dulu di bawah Kementerian Agama, sekarang sudah di kementerian yang lain. Kemudian haji yang baru-baru ini tadinya di Kementerian Agama, sekarang pindah ke badan. Dan dulu ada wakaf, ada zakat, infak, sodakoh, itu juga sudah pindah ke Basnas. Dan haji sudah haji punya tadi kementerian sudah, sendiri ya. Oke. Ya, jadi banyak hal-hal yang tadinya di bawah Kementerian Agama sudah beralih fungsi begitu ya? Beralih, ya. Tidak hanya itu, masih ada beberapa hal lain. Oke, baik. Nah, ketika demikian, sementara Kementerian Agama sudah existing dan waktu itu kepesantrenan itu di bawah direktur. Sudah ada direkturnya. Nah, kemudian yang di bawah lembaga pendidikan sekarang berdiri sendiri, maka untuk itu ada di Indonesia sekitar 42.000 lebih pondok pesantren yang santrinya itu ya lebih dari 12-an juta. Itu penting untuk kemudian dihandle sendiri
Karena makin hari makin bulan tambah tahun itu pendidikan pesantren tambah terus. Nah, pesantren itu ciri khas pendidikan Indonesia karena sebelum ada pendidikan di Indonesia, sebelum ada Indonesia, sudah ada pendidikan yang disebut pesantren. Sebelum Republik ini berdiri merdeka, sudah ada lebih dulu. Nah, sekarang perkembangannya dari pesantren yang dulu hanya belajar kitab-kitab kuning, kitab salaf, kitab turos, Ya, agama saja. Karena dalam pelajaran agama bahwa seluruh ilmu yang dibutuhkan untuk kehidupan itu ilmunya Allah, mm-mm. maka wajib dipelajari. Nah, sehari ini, walaupun di pesantren itu sudah rata-rata ada sekolahannya, mau madrasah sanawiyah setingkat SMP atau bahkan ada SMP-nya, ada SMA-nya, SMK-nya, ada aliyahnya dan sampai perguruan tinggi. Nah, bedanya kalau sekolah-sekolah ya seperti umumnya sekolah di situ, kemudian karena di pesantren itu sehari semalam 24 jam anak tinggal di situ sehingga manajemen waktu untuk belajar itu full. Oke. Nah, itu bedanya dengan sekolah di luar. Nah, untuk itu dari segala kelebihan dan kekurangannya pesantren itu kemudian pemerintah hadir. Karena ini juga dalam undang-undang tentu masuk pada ranah undang-undang pendidikan juga masuk. Nah, ngurusi pendidikan pemerintah Indonesia, saya yakin menganggap penting karena berapa sih sekolah negeri di Indonesia? Sehingga adanya pesantren, adanya sekolah swasta, pasti membantu Oke, baik. pemerintah, membantu bangsa Indonesia. Itu intinya. Baik, kalau begitu. Ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan mungkin Pak Marsudi? Waktu kita terbatas. Ya, pesan-pesannya yang terpenting bahwa human resource itu adalah mencerminkan kemajuan bangsa ini. Maka siapapun yang berusaha untuk memajukan sumber daya manusia ini itu tentu adalah mendukung program pemerintah. Untuk itu, terima kasih kepada pemerintah, terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan ini termasuk keadilan dalam pelaksanaan pendidikan. Terima Itu kasih saja. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia